Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemah aku rasa karena mau aku gaspol ini. Kebetulan saya anak Dikers, suka gaspol. Di gaspol memang misorata. Yang tidak menjawab salam saya doakan bagi perempuan suaminya menikah lagi. Tidak menjawab salam saya, maka tambah jelek kibede. Dan yang menjawab salam saya doakan hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kibayar kita. Yang menjawab salam saya, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru semangat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini narengempiki kesempatan from Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri taksiyah atas meninggalnya Ibu Hartati binti Lakada. Mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Maka dari itu, jamaah sekalian, mari sama-sama setiap detiknya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan bukan berupa uang pibarubilan kenikmatan, tapi kenikmatan umur panjang, kenikmatan kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang sangat sederhana ini guna melaksanakan yakni taksiyah atas meninggalnya Ibu Hartatiah. Betul tidak? Sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah semuanya. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang telah berjuang, rela mengorbankan keluarganya, rela meninggalkan hartanya, rela meninggalkan para sahabat-sahabatnya untuk membela agama tercinta kita ini, yakni agama Islam. Maka dari itu, perbanyaklah mengirim salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jangankan kita jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita sebagai manusia biasa. Salam salam alaika ya Nabi, salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala nabi. Kullu nafsin sa'ikatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Elok mana ki mati. Dek gaga tua dirinoi beribu-ribu tahun lamanya. Pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pernah dengar lagunya ini? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Ulangi, kurang semangat lagi. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di depan semua pasti akan mati. Elok kita dega, namun kita masuk pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada yang bisa menghalangi yang namanya kematian. Yang menjadi pertanyaan ialah, yang menjadi masalah bagi kita seorang manusia, kapan kita mati? Baru-baru ini saya taziah di daerah Garanta kalau tidak salah. Meninggal dunia seorang pemuda umur 17 tahun. Dia meninggal kecelakaan. Kita lihat bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sehat, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka dari itu persiapkan diri kita masing-masing, persiapkan ya leta, memberi bekal-bekal untuk menuju yang namanya akhirat. Karena kenapa? Iya welinoe Pak Bu, ini dunia hanya sementara, semua pasti akan ditinggalkan. Cuma kita terkadang manusia lupa dengan akhirat, hanya fokus dengan dunia. Takut mati, takut mati. Ada yang takut mati di sini? Masih ada yang takut mati? Berarti siap ki mati? Mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga sekarang? Oh, belum mati. Kalau mau masuk surga sekarang berarti mati ki dulu. Iya. Kalau baru dirasakan yang namanya surga. Kematian, Bu, Pak, pasti menakutkan di hati ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ada pernah saya tanya, kenapa takut mati? Alasannya karena masih sedikit bekalnya untuk menuju akhirat. Karena kenapa jamaah sekalian? Kita di dunia ini seperti mengembara, merantau. Sama halnya kita pergi merantau ke Malaysia atau di negeri tetangga kita. Pasti kalau ke sana ki dan mau pulang ke kampung halaman tak, pasti malu ki kalau tidak ada dibawa pulang. Tidak ada kesuksesan yang kita bawa pulang. Begitupun kita di dunia ini. Kita di dunia ini hanya merantau jamaah sekalian. Masih sirik diolona Allah subhanahu wa ta'ala. Nareko degaga diti bekal. Iya. Rugi ki. Karena kenapa? Kita diberikan oksigen gratis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebetulan saya meruqyah di klinik Ruqyah Indonesia tak butuh. Iya. Saya peruqyahnya di situ bersama Ustaz Andi Syamsir. Iya. Hampir setiap bulannya saya membeli oksigen. Kalau ada bantuan pernapasan butuh. Ternyata itu oksigen, Pak Bu, satu tabung begini kecilnya 100.000. 100.000 kita bayangkan. Jadi kalau 5 tabung berapa? 500. Tapi apa yang terjadi? Allah sayang kepada kita, memberikan oksigen setiap detiknya gratis untuk Bapak Ibu sekalian.
Akan tetapi terkadang masyarakat umat Islam di luar sana lupa bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dia rengi papinyameng rifang Allah Subhanahu wa taala, dia membelakangi Allah. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, mari laksanakan salat. Cina pi magapi dek panakama Cina pi sajik ko Cinae. Iya, itu istilahnya masyarakat. Cina pi gempa wetu. Iya. Kata Nabi, ada sekelompok manusia ketika mengalami sakaratul maut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mengalami yang namanya kesiksaan. Apa itu? Naseng yalena seleng, tapi tidak melaksanakan yang namanya sholat. Banyak orang di luar sana mengaku sebagai Islam, tapi tidak melaksanakan yang namanya sholat. Itu akan disiksa ketika mengalami sakaratul maut. Apalagi di nama sumpajang, fawailul lil musalli, celakalah orang yang sholat. Macelakalah de tu tahu mas sumpajangi. Kenapa bisa? Orang sholat saja celaka, apalagi di nama sumpajang masyilaka memen nih. Iya. Maka dari itu pakar rajai sumpah jatta. Mereka tahu pak, sibuk mengejar harta di luar sana. Islam tidak melarang kita untuk mencari harta. Islam tidak melarang kita untuk kaya. Akan tetapi ingat, semua akan kembali kepada Allah, dan semua itu adalah milik Allah. Ketika Allah ingin mengambilnya semua, maka detik ini pun Allah mengambilnya. Kita lihat baru-baru ini terjadi beberapa tahun yang lalu, yang terjadi di kota Palu, Sulawesi Tengah. Apa yang terjadi di sana, Bu Pak? Gempa, tsunami, lumpur, bahkan ada kampung di sana. Menurut informasi yang saya dapatkan dari anggota kepolisian, Pak Bu, satu RT, satu lingkungan tenggelam dengan tanah. Kenapa bisa? Karena di tempat itu adalah tempat maksiat, tempat penjual belinya perempuan. Nah balu ia lena ia romakun rie kurmai. Bayangkan. Kenapa terjadi tsunami dan gempa? Informasi yang saya dapatkan kedua adalah masyarakat di sana, bahkan pemerintahnya ikut melaksanakan yang namanya dosa kemusyrikan, melakukan ritual pemotongan kepala kerbau di pinggir pantai. 1 jam setelah melakukan ritual tersebut, apa yang terjadi? Allah murka terhadap kampung itu. Banyak orang yang meramaikan pengajian, banyak orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Ustaz, makun raika tidak wajib cibede sholat berjamaah di masjid. Kalau begitu pale, kalau naik di tanah suci, jangan lalu mengiki sembahyang di Masjidil Haram di, karena tidak wajib ci. Kita lihat orang-orang yang naik di Mekah, apa yang terjadi? Perempuan di sana salat berjamaah masjid. Sedangkan kita di kampung ini tidak melaksanakan karena alasan tidak wajib cibede. Siapa yang bilang? Ramaikan masjid. Berapa masjid di kampung tak? Di Bulukumba puluhan ribu masjid. Bahkan di kota ada berdampingan masjid. Namun apa yang terjadi? Jamaahnya hanya sedikit. Rugi ki punya masjid yang cantik, akan tetapi isinya kosong, tidak ada gunanya Pak Bu. Mas sumpah aja, usahakan, apalagi khususnya laki-laki, wajib hukumnya. Kenapa? Kata Nabi, pernah salah satu waktu itu hari Nabi melakukan sholat berjamaah, akan tetapi makuran naita urani mas sumpajang. Apa yang dilakukan Nabi? Akan dilakukan Nabi dia keluar meninggalkan masjid itu, mencari laki-laki yang tinggal di rumahnya, tidak pergi sholat berjamaah, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ramaikan masjid. Kalau bukan kita, siapa lagi? Khususnya perempuan. Jangan takut bilang tidak wajib jika masjid. Kenapa dulu orang tua tak bilang begitu? Karena dulu itu, di zaman dulu,
banyak perampokan, banyak penculikan anak gadis. Jadi kenapa dilarang ke masjid? Kita sekarang kalau rampok pandang tua atau mudanya, kematian itu tidak memandang sakit atau sehatnya. Selanjutnya ialah Bu, oh ibu, Bu, Tindro nih, oh wah sama Tindro ki. Iya. Saya mau bertanya Bu, mau tidak masuk surga? Mau? Mau lewat jalan tol atau lewat jalan batu-batu? Gua kasih pilih. Jalan tol atau lewat jalan batu-batu? Jalan tol, kilat, tidak ada halangan, tapi caranya susah. Pak botinglah kita. Iya. Banyak jalan lain ke surga, tapi melalui jalan batu-batu. Pesan nih, yang jelas dari Pak Boting kita. Iya. Berbicara tentang Pak Boting lah kita, mega ustaz-ustaz di Saliwang sering bahas ini. Kenapa jangan kita salah paham Pak Di? Poligami itu Nabi SAW baru beristri kedua kalinya ketika istri pertamanya meninggal dunia. Jadi Nabi itu tidak menikah ketika masih hidup istri pertamanya, tidak. Meninggal istrinya yang ke pertama baru menikah istri Nabi ta. Ya, jangan kita salah paham. Karena kenapa ketika kita berpoligami itu hati-hati dosa. Kalau kita sebagai suami tidak bisa adil kepada istri tak. Hati-hati kita, jangan terlena dengan godaan-godaan di luar sana. Berpikirlah secara jernih. Ingat sekali lagi, Nabi kita tidak berpoligami ketika masih hidup istri pertamanya. Baru kita dengar kapan ini. Karena banyak salah paham di luar sana. Iya. Bertanya mungkin sama ustaz-ustaz yang tahu tentang hadis ini, pasti dia jelaskan itu. Iya. Kalau mau ki masuk surga tanpa melalui jalan tol dan jalan batu-batu, lewat aspal saja. Aspal itu di luar poros bira. Caranya bagaimana Bu? Tidak susah ji sebagai perempuan. Perempuan itu gampang sekali masuk surga. Jangan pergi jauh-jauh cari surga tak. Ada di rumah itu surga tak. Suami tak. Perbaiki pelayanan tak sama suami. Enak kini malam Pak Di, saya bela ki. Ada yang bawa suaminya di sini? Tidak ada. Siapa yang bawa suaminya? Sebentar pulang kerjakan apa yang saya bilang. Ya, namo de nanti lakaina atau yang tidak bawa istrinya pulang sebentar di rumah tanya-tanya memang mi. Bila apa bilang tadi itu Pak Ustaz di Tasya, kita lakukan bede supaya dapat ke surga yang gampang, tidak melalui jalan tol, tidak melalui jalan batu-batu. Caranya bagaimana? Ikuti caranya istri Nabi memperlakukan suaminya. Bagaimana caranya? Yang pertama, komoto ilak kita. Tapi ukutan naik dulu. Tiga dia moto lakita toidi. Perempuan dulu. Apa kita lakukan? Kasih bangun suami sholat. Betul gitu? Bukan bunga tak kisiram dulu. Ini bang punya bunga kuliah ini. Bagus, ku bawa satu sebentar. Ku bawakan istriku satu bunga-bunga. Bunga apa namanya itu dong? Ku lihat memang nih. Bangun ki pagi-pagi, bangunkan suami tak. Akan tetapi terkadang juga istri sebelum membangunkan suami terkadang memasak. Itu yang dilakukan istrinya Nabi tak. Ya, menasi dulu Bu, siapkan makanan untuk suaminya. Setelah itu nabangunkan misolat, siapkan semua. Setelah itu siapkan pakaian untuk suaminya. Di sini apa kerjanya suami tak? Macam-macam. Wira swasta gabungan. Ada petani, ada
Di laut ada pegawai, yang pegawai siapkan bajunya, setrikai. Jangan dia sendiri. Karena kenapa banyak masyarakat sekarang yang perintah suaminya, banyak perempuan yang perintah suaminya. Allah mengatakan tidak akan masuk surga seorang istri namo mapato ki mas sumpajang bu, namo maloto linrota mas sumpajang, namo mas sidekah ki Senin Kamis, setiap Jumat puasa Senin Kamis, tadarus tahajud tiap malam. Akan tetapi madorake kilau dilakita, yakin dan percaya, jangankan isinya surga, baunya saja diharamkan oleh istri seperti ini. Baunya, apalagi isinya diharamkan memang. Iya. Maka perbaiki pelayanan tak. Setelah makan, kisulongamoi mandra kita bu. Kita mari makan somita. Kadang tidak, kadang bah. Kadang-kadang berarti sudah ji. Sudah ji. Betul Pak? Tidak Pak, bahaya. Temani somita makan. Kalau perlu suap-suapan. Justru matoan. Kenapa? Bayangkan istri Nabi minum pakai gelas. Nabi mengambilnya, nah minum bekasnya, bekas bibirnya istrinya, saking romantisnya Nabi. Maka adalah kita elok mau pokok rustas, tapi arola bayineku dia pura sikat gigi. Namo kena lipat to. Iya. Jangankan taimu, ingusmu saya isap waktu pacaran. Napa nih bekas bibir na istri na tea ni inung. Istri suami apa? Nabi tak saja meminum bekas bibirnya istrinya. Bayangkan. Saking indahnya keluarga Nabi kita. Iya. Setelah itu apa yang dilakukan ketika suami ingin berangkat kerja? Apa yang kita lakukan bu? Langsung dirukka, woi lalu sapadale. Keromi? Tidak. Jangan begitu. Bagaimana caranya? Kasih tangan tak. Untuk apa itu makna? Salim, cium. Caranya cium, jangan begini. Cium anak muda zaman now. Mas leading. Jangan begitu. Begini timbal balik. Yeah. Setelah itu apa lagi? Cium pipi kiri kanan, kening. Iya. Odek na janji. Jangan mau dikalah sama anak muda zaman sekarang yang bebas cium-ciuman di pinggir jalan, berpacar-pacaran di pinggir jalan, berpegangan tangan di pinggir jalan. Jangan mau dikalah bupa. Ini dari halal nih. Ketika kita cium pipi kanan, pipi kiri, apa yang terjadi? Pahala bertambah, dosa-dosa akan berguguran. Beda dengan orang yang belum halal, cium-ciuman, apa yang bertambah? Dosa lah dongo. Suami tak, ketika dia bekerja, doakan baik-baik. Tapi ada tong itu ibu-ibu, napa nih satu langkah keluar dari rumah na, alena bu, nabi tak letulak kena ditaruh zaman, lalu degai. Lalibu kisah di RT. Iya. Pak gosip. Nggak ada di sini, nggak ada di Bulukumba aja. Iya. Makanya ibu-ibu itu, perempuan itu kalau menangis, apanya yang dia tutup? Mulutnya. Kau rane teri, matanya na tongkok. Betul tidak? Kenapa bisa ditutup mulutnya? Karena dosa perempuan lebih banyak di mulut. Mak gosip kiri kanan sembarang gosipi. Pertama, mina gosip peleng Indosiar, ku menangis. Kada yang metoro benina ruyano dodong meto. Kada ni reset dia na, aku bini. Kita saya dodong pada motor setampe bolai. Bayangkan, peleng mi pertama na cerita, tapi malele lalu di tampe bolana. Bagaimana tidak hancur mulut? Bagaimana tidak banyak dosanya mulut tak?
jangan kita sembarang bicarakan, Bu. Mending kita kumpul-kumpul bicara agama, enak itu. Pulang di rumah ada ilmu yang kita dapat. Makanya ada dibilang tarbiyah, ibu-ibu majelis taklim, itu gunanya. Pada tahun saya di kampungku, Bontomacina, saya asli Bontomacina, Bu ya, dekat lapangan Gunung Jati, belakang kantor desa saya. Oh, satu kampung, Bu. Iya, belakang kantor desa saya, pas pembelokan Bontomasila. Nama nenek saya di sana Haji Mustari. Karena dia kule obat di luku, dia kule dia gagak jaga anakku. Tapi nako kadaki ingka lomba salawat badar, engka baju baru boleh di Pak Bupati dan Reki atau di anggota dewan. Petuh. Doang ya nuwe. Ketua anak. Iya. Napi tetek 5 di subuh yang kan. Apa ilo 5 mode. Bayangkan. Jangan seperti itu. Majelis taklim dibentuk untuk membentuk agama Islam, untuk memperkuat perempuan. Karena kenapa? Kau ibu-ibu nak mete benar semua itu. Itulah gunanya kita memperkuat ibu-ibu dengan kekuatan agama, bukan kekuatan gosip. Ya, jangan ki. Pulang suami kerja. Kalau pulang suami tak bekerja, apa kita lakukan, Bu? Jadi mau timpakan itanga. Jangan ki suruh anak tabudi. Kita yang bukakan pintu. Setelah itu kasih lagi tangan tak, cium seperti tadi. Iya. Jangan ki bosan, Bu. Pala kita mau tuh. Yang jadi masalah kok lah kita istri tetangga na cium. Bangkut tu melayang. Selingkuh pelakor. Cina murid dia nuna musiknya ku menangis. Pada dipilih Indosiar. Siapa suruh mak gosip pilih Indosiar. Kenyataannya begitu mi. Makanya jangan sembarang nonton, Bu. Ya. Setelah itu siapkan makanan lagi. Aja tepalas sudoi kilau. Oi, engkau mau asale na tumay galunge. Engkau mau asale betang. Itu nama jepo betang itu mai. Iya, jangan langsung begitu. Iya. Kenapa lama pulang, Pak? Mencurigakan ini. Saya telepon tidak angkat. Depan nama tahu di pintu lakai nalani bantal suaminya. Nakasih di luar mau kau tidur bapak jam mau kau masuk. Siapa suruh kalau mau pulang? Jangan kau dulu bapak Kenapa Bapak? Kenapa lama kau pulang? Karena baru-baru kau terima gaji. Nah ini bosku nak suruh kau tunggu dulu. Nasab anak pau benena atau ni paling bapak Bayangkan. Gara-gara gaji langsung lupa metama nuna suami hati-hati, Bu, ya. Maka dari itu, setelah itu siapkan makanan. Ini istri Nabi, siapkan makanan, makan bersama lagi. Pergi ke di dekatnya Somita. Apa kita lakukan? Bila ambil buffet, tanganku 5, bukan 3, bukan 2, bukan 1, bukan 4, tapi 5. Kalau bilang ke 1, 2, 3, 4 bahaya. Tapi bilang ke 5. Nah, ambil 5-5-nya. Elok dagang romana, terserah elok kumagai. Elok kau taruh kere masoleto, dipes-pes solunu. Elok kau ditaruh kere masoleto, dipes-pes sere. Kau matanggang ilonu. No cede. Masoleto, lebih-lebih peseno. Masolet pasti. Apa betis, Bu, betis. Jangan salah paham. Kita berpikir lagi. Yang betis. Enak itu tumbuh-tumbuh. Rasa yang kau butuh. Jangan baik pelayanan istri di rumah. Alasan pergi rapat, ternyata pergi merapat. Ya. Jangan ya. Perbaiki hubungan tak keluarga tak. Ibu-ibu, surga tak ada di rumah. Itu kuncinya. Iya. Surga tak ada di rumah. Jangan jauh-jauh. Iya. Ingat itu, Bu, ya. Jangan bilang pulang sentar kilupai mi. Botol-botol digetung. Dan tujuan pas sapo. Elok kena botol-botol elok kena lindungi. Nah Allah yang lindungi ki. Maka dia fongatala ya tona tu botol-botol lindungi kau aja nih ya. Pernah kita nonton Jin dan Jung? Itu setan-setan masuk pintu tidak?
bisa saja dia masuk di atas, bisa saja lewat bawah, bisa saja lewat kiri kanan. Kalau begitu Pale, gantungi semua botol-botol rumah tak. Jangan percaya seperti itu, musyrik. Apalagi pernah saya meruqyah Pak Bu, penyakitnya stroke, mantan pengawal SBY Kopassus. Dia hampir 1 tahun keliling ke dokter tidak sembuh-sembuh. Makanya dia singgah ke klinik kami di Tabutu melakukan pengobatan ruqyah. Setelah saya ruqyah dia kesurupan. Saya Jibrilu, saya Munkailu, saya Israfilu. Ih, kamu jin atau malaikat? Saya jin Islam. Kenapa masuk? Dia sendiri yang memanggil saya. Bagaimana caranya? Dia sering amalkan surah Yasin. Apa yang salah dengan surah Yasin? Padahal surah Yasin ini ayat Allah. Ternyata ayatnya benar, ayatnya bermanfaat, tapi niatnya yang salah. Nah baca surah Yasin aku lalu memotoro supaya dia tadi polisi kau sepengi. Apalagi sekarang musim operasi zebra. Kalau mau tidak mau ditangkap sama polisi, lengkapi. Namun ya asik baca setengah mati nanti kemotok itu. Iya. Nah baca itu Bu. Kau siambai garek ya na baca supaya maku bengi. Salah. Niatnya salah. Bagaimana caranya Ustaz? Kita amalkan saja surah Yasin. Jangan sembarang berniat. Biarkan Allah yang mengiringkan syafaatnya sama kita. Ibu-ibu majelis taklim, banyak yang salah paham. Membaca surah Al-Waqiah pendataan rezeki, mau kaya, mau dunia. Jangan berniat seperti itu. Memang betul Al-Waqiah itu melancarkan rezeki kalau kita sering amalkan. Tapi jangan berniat untuk dunia. Biarkan Allah yang kirimkan syafaatnya. Yang kedua surah Yusuf. Nah baca kau macam mingi supaya mageretai, supaya macanti. Itu salah. Tidak boleh mengamalkan seperti itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku kuserahkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita takut. Semua urusan tak akan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita yakin. Kalau mau petunjuk yang bagus Al-Qur'an, kita ambil petunjuk. Jangan sekali sebulan kita baca Al-Qur'an, jangan. Hari-hari kita baca Al-Qur'an. Kalau mau bahagia dunia akhirat, baca artinya. Di situ petunjuk kehidupan ada semua, ya. Yang terakhir Bu, Pak. Anak muda. Ini anak muda hati-hati. Seperti yang saya bilang tadi di Garanta di sana. Meninggal dunia umur 17 tahun. Hati-hati Ki. Banyak anak muda sekarang bebas bermaksiat di luar sana. Mengundang bencana datang di negeri kita. Mengundang bencana datang di kabupaten kita. Hati-hati Bu Pak. Anak-anak tak kijagalah loi. Kenapa? Anak-anak sekarang bebas berpacar-pacaran. Yang tanggung dosanya bukan anak tak, tapi kita sebagai orang tua, khususnya bapaknya. Yang pertama kali yang kena api neraka nanti bapaknya dulu, baru anaknya. Hati-hati Ki jagalah khususnya perempuan. Iya, hati-hati Ki Bu. Banyak anak-anak sekarang viral main TikTok, berjoget di depan kamera, menampakkan aurat, tidak menutup aurat. Napa dong kita itu. Bapak tahuan joget-joget. Dulu tahun 90-an anak-anak apa lakukan kalau sore-sore atau siang-siang lau mengaji alepuriawana hadapun iu. Tapi zaman sekarang apa lakukan? Pulang sekolah langsung HP, TikTok, joget-joget, partur dongok. Saya heran anak muda zaman sekarang. Kita tahu siapa yang membuat aplikasi itu. Bukan orang Islam, tapi orang Yahudi. Nah pada dong anak-anak tak supaya magai tidak ada penerus agama. Mohon maaf saya keras karena kepentingan untuk diri tak semua. Betul tidak Bu? Mau ki bantu gak berantas semua ini? Jangan ki jauh-jauh dulu, anak tak dulu perbaiki. Kalau menangis anak tak, jangan HP kasih Al-Quran. Lihat mungkin di YouTube. Ada di daerah, tidak tahu saya daerah apa itu. Menangis anak-anak, dikasih HP tetap menangis. Ketika dikasih Al-Quran, apa yang terjadi? Diam. Bagaimana caranya? Didiklah anak-anak tak dari kecil. Keluar dari perut ibu, didik memang
Bacakan inna ansalnahu fi lailatul qadar. Setiap malam Jumat tiup di bumbunnya. Bacakan salawat. Rabbi habli minas solihin. Berikan saya anak yang soleh dan soleha. Itu doa tak? Jangan ki. Yuk ayo. Ibu-ibu. Jangan ki itu yang kita bacakan di anak-anak tak? Iya. Hati-hati ki. Didik memang anak tak. Tanai anak tak. Oh anakku. Alai sifat anak teloe. Magit teloe tidak cepat berubah. Tidak cepat berubah. Namun saya tahu tu di balu-balu dia nama ganti berubah tu. Tetai warna pokoromo tu. Ya. Warna na waseng ya. Tidak cepat berubah. Iya. Jangan sampai nak dia reko pangkat. Yang dulunya kau tidak ada pangkat, sekarang kau punya pangkat, kau sombong sekarang. Jangan begitu nak. Yang dulunya kita miskin, kau sekarang kaya, jangan berubah. Jangan sombong. Iya. Yang dulunya kau jelek, sekarang cakep. Gara-gara makeup. Glowing. Milo-milo. Iya. Nareng alisna. Tikungan sinjai. Alhamdulillah tidak pakai makeup, Ci. Iya. Berdaan baby, Ci. Iya. Kenapa saya bilang begini? Kan tidak kulakukan istriku. Nah itu lenaknya Pak Dik, kalau tidak terlalu sedikit keluar. Iya, uang. Oh anakku, alih sifat na pece, mage pece, masempo tapi berguna bagi semua makanan. Iya. Kenapa saya bilang? Mo pikko kanyaman na konroe, na kodegaga pece na, dek gaga matora sana. Betul tidak? Iya. Masempo tapi mapiguna. Tapi engkau tahu tuh. Iya. Kenapa saya bilang begitu pece? Iya tuh pece manyamak kali ya. Lalu ni mande baso, dek kita repece, dek nama wale. Iya. Begitupun orang. Tidak ada orangnya, dia dicari. Karena kenapa? Menjadi sedih nak kudei. Tapi engkau tahu, kongkai bu. Baka moro-moro. Baka baci-baci. Iya, ada tuh orang seperti itu. Jangan ki ambil sifatnya garam. Iya, masempo tapi mapiguna. Apalagi magan aku masalah makin kasokko. Oh anakku, ali sifatnya sokkoe. Magi sokkoe erat. Saling erat dina padanan re terpisah-pisah. Ini bagi masyarakat, ambil juga ini contoh, sokko. Dia si rapuh meni. Iya, baku erat. Di zaman sekarang hati-hati Pak, Bu. Pemilu kada menghampiri kita. Iya, pemilu kada hampir setiap tahunnya dilaksanakan. Jangan sampai gara-gara pemilu kada beda pilihan baku si bombe-bombe, baku si gia-gia. Iya, orang calon bupati atau calon pemimpin kita minum-minum kopi di warkop bersamaan. Tapi kita si gia-gia di luar sana, jangan sampai rugi ki. Iya, walaupun kita beda pilihan, tetap ki bersatu seperti Sokko. Iya tuh Sokko koditai Sokko bawam mi. Tapi nak memudu itu Pak betai itu namo Pak dia leto saking berharganya itu Sokko. Telo di bawah si batu 20.000 rupiah di Pak betai malah. Karena kenapa? Sungguh mulianya itu. Iya, ambil sifatnya, jangan ki Sokkonya bawa kita, alih sifatnya. Iya, paham ki Bu? Iya, makanya isi Al-Quran anak-anak tak. Jangan jauhkan anak-anak tak di Al-Quran. Masukkan ke pesantren-pesantren. Sekolah umum bagusnya juga karena sudah ada agama-agamanya di dalam. Yang paling penting, mohon maaf sekali lagi saya sampaikan, kalau ada anak muda yang hobi balap-balapan liar, masukkan ke Bikers Muslim Bulukumba. Kita dakwai di sana. Kita jadikan ustaz anak-anak tak daripada balap-balapan di luar. Kita pergi touring. Baru-baru ini saya touring di Toraja. Pergi tonjiki touring. Bila ustaz tidak gaul, siapa bilang? Ustaz tidak ada warna, siapa bilang? Itu motor kue, Max. Di cash tidak, dicicil. Molana, tapi namo Al-Fatihah, dek napeli astaghfirullahalazim. Mati ki matu kalau nuaki. Iya. Mati ki harta tak dibagi oleh dia. Ahli waris, matikeng, matama penjara sedi, matama rumah sakit sedi.
si Gajang. Hati-hati. Budi, Pak, paham ke? Paham? Nah, jamaah tasya yang insya Allah rahmatul Allah. Kesimpulan dari tasya ini, mari kita sama-sama menjauhi yang namanya dosa kemusyrikan, khususnya ibu-ibu, layani suami tak baik kalau mau kita ke surga. Begitupun dengan bapak-bapak, perbaiki akhlak sama istri, jangan dikerasi, lembuti istri tak, karena istri perempuan itu dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita paksa untuk lurus, maka akan patah. Makanya baik-baiki istri tak, ku pemurung-murungi paling bainita. Satu kuncinya, diam. Ajak kibali, padahal capak nak tulang kibali. Alina ilmi menang. Makanya anak muda, perbaiki sifat tak, ramaikan masjid, ramaikan pengajian, khususnya sholat subuh berjamaah. Paham tidak? Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, tapi saya berdiri di sini hanya untuk menggurui, salah nih, untuk mengingatkan, mau berbagi ilmu kepada bapak-bapak, ibu sekalian. Doa ya. Baik, kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa semoga kita semua dilindungi dari sifat sombong, kita semua dipanjangkan umurnya, dan terlebih khusus kepada almarhumah Ibu Hartati binti Lakada, semoga arwah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami berkumpul di tempat ini ya Allah, tiada lain hanya untuk memohon kepadamu ya Allah, berdoa kepadamu ya Allah. Detik ini ya Allah, kami penuh dengan dosa ya Allah. Kami manusia yang seperti sampah yang penuh dengan dosa ya Allah, yang penuh dengan najis ya Allah. Maka detik ini ya Allah, sucikan hati kami ya Allah, bersihkan dosa-dosa kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, berkati umur kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ampunilah segala dosa ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami tidak tahu ya Allah kapan orang tua kami meninggalkan kami ya Allah, meninggalkan kami ya Allah. Orang tua kami yang telah mendidik kami, orang tua kami yang telah mengandung kami 9 bulan kurang lebih lamanya ya Allah. Hamba mohon ya Allah, berkahi umurnya yang masih hidup ya Allah, panjangkanlah umurnya ya Allah. Kami masih mau hidup bersamanya ya Allah. Kami masih mau merasakan kenikmatan bulan Ramadan tahun depan ya Allah. Panjangkanlah umurnya ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah, kami tidak bisa merasakan bagaimana sakitnya ketika orang tua kami telah tiada di bulan Ramadan nanti, yang dulunya ibu kami yang pertama kali bangun memasakkan kami anak-anaknya, akan tetapi tahun ini sudah tiada ya Allah. Yang dulunya bulan Ramadan tahun lalu ibu kami yang terakhir makan ketika sahur ya Allah, akan tetapi tahun ini ibu kami telah tiada ya Allah. Kami rindu dengan semua itu ya Allah. Panjangkanlah umur kami ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah, ketika bapak kami, ayah kami, abi kami telah tiada ya Allah, yang dulunya bapak kami kita lihat berkeringat untuk mencari ridhomu ya Allah, untuk mencari kehidupan untuk anak-anaknya ya Allah, akan tetapi tahun ini telah tiada ya Allah. Kami rindu sosok ayah, ibu kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, berikanlah kami umur panjang ya Allah, agar kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim,
khususnya almarhumah Ibu Hartati bin Lakad. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah, baik disengaja maupun tak disengaja ya Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, hamba mohon kepadamu ya Allah, tempatkan beliau di tempatmu yang paling tinggi ya Allah, yakni surga Firdaus ya Allah, amin. Ya Allah, berilah cahaya terhadap kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, tempatkan bersama orang-orang soleha di surgamu ya Allah. Berikanlah istana-istana berliang kepadanya ya Allah. Hamba mohon ya Allah, dengarkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.